Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajrevi dengan NIM 2017-355. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari perkuliahan perekonomian Indonesia, yaitu struktur dan transformasi sektoral ekonomi di Indonesia. Oke, jadi pertama saya akan menjelaskan apa itu perubahan struktur ekonomi. Di sini teman-teman bisa melihat ada beberapa penelitian terdahulu seperti Dasril, R. Widodo, Sulistianingsih, dan lainnya. Jadi berdasarkan hasil penelitian mereka dapat disimpulkan bahwa perekonomian Indonesia maupun di masing-masing provinsi kajian telah mengalami transformasi struktural yang dicirikan oleh adanya perubahan struktur BDB, struktur kesempatan kerja, dan perubahan komposisi ekspor dan impor barang dan jasa. Oke, berikutnya ada struktur perekonomian di Indonesia. Di sini teman-teman bisa melihat terdapat 4 poin dalam struktur perekonomian di Indonesia. Yang pertama ada tinjauan makro struktural, berikutnya ada tinjauan keuangan atau spasial, yang ketiga ada tinjauan penyelenggaraan kenegaraan, dan yang terakhir ada tinjauan birokrasi pengambilan keputusan. Selanjutnya ada perubahan struktur ekonomi. Apa saja sih faktor-faktor yang menyebabkan perubahan struktur ekonomi sendiri? Yang pertama itu ada sifat manusia atau disebut hukum Angel. Yang kedua ada perubahan teknologi. Terus yang ketiga ada perdagangan internasional. Pertumbuhan ekonomi. Jadi berdasarkan hasil penelitian Sukirno, dia menyimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat juga meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Yang pertama itu ada akumulasi modal, kemudian ada pertumbuhan populasi, dan yang terakhir ada perkembangan teknologi. Nah, dalam perkembangan teknologi ini pada slide ini teman-teman bisa melihat ada kemajuan teknologi itu seperti netral, terus kemajuan teknologi, perluasan tenaga kerja atau capital augmenting, kemudian ada hemat tenaga kerja atau labor saving. Selanjutnya ada ciri-ciri pertumbuhan ekonomi. Nah, ciri-ciri ini ada 8. Ya, yang pertama itu ada laju pertumbuhan penduduk, kemudian produk per kapita, peningkatan produktivitas, laju perubahan struktural yang tinggi, urbanisasi, ekspansi negara maju, arus barang, modal, dan tenaga kerja antar bangsa, dan yang terakhir ada ekspansi negara maju. Selanjutnya ada ketimpangan ekonomi regional. Nah, bagaimana sih timbulnya ketimpangan ekonomi regional ini? Jadi hal ini timbul karena adanya perbedaan dalam kepemilikan sumber daya dan juga faktor produksi. Nah, daerah-daerah yang memiliki sumber daya dan faktor produksi itu terutama yang memiliki barang modal atau capital stock akan memperoleh pendapatan yang lebih banyak dibandingkan dengan daerah yang memiliki sedikit sumber daya. Terus ada macam-macam kesenjangan seperti kesenjangan antar daerah, kesenjangan antar sektor, terus ada kesenjangan di distribusi pendapatan masyarakat. Pada slide selanjutnya, di sini kita melihat bagaimana kriteria untuk menilai kemerataan distribusi. Yang pertama itu kita bisa melihat dari grafik presentasi pendapatan dengan presentasi jumlah penduduk. Terus yang kedua ada indeks atau rasio Gini.
Terus yang ketiga ada kriteria Bank Dunia. Selanjutnya teman-teman bisa melihat apa sih sebab-sebab ketimpangan ekonomi di Indonesia ini. Di sini juga saya sudah memberi gambarnya. Jadi yang pertama itu ada konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah, kemudian ada alokasi investasi, kemudian ada pembangunan Indonesia bagian timur, dan yang terakhir ada teori dan analisis pembangunan ekonomi daerah. Otonomi daerah. Nah, otonomi daerah ini dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan juga kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya dan kepentingan masyarakat setempat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan juga pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan ini mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan pada suatu negara di kalangan penduduknya. Selanjutnya ada kebijakan pengentasan kemiskinan. Jadi negara-negara berkembang itu sudah ada upaya untuk mengatasi persoalan pembangunan, khususnya dalam masalah kemiskinan ini. Di negara-negara berkembang yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, itu masih belum memberi pengaruh yang berarti bagi kesejahteraan masyarakat. Bahkan terjadi penurunan tingkat kehidupan real. Nah, selanjutnya pada slide terakhir ini ada program penanggulangan kemiskinan. Teman-teman bisa melihat ada 5 program. Yang pertama ada menjaga stabilitas harga bahan kebutuhan pokok. Kemudian yang kedua ada mendorong pertumbuhan yang berpihak pada rakyat miskin. Kemudian ada menyempurnakan dan memperluas cakupan program pembangunan berbasis masyarakat. Kemudian yang keempat ada meningkatkan akses masyarakat miskin kepada pelayanan dasar. Dan yang terakhir ada pembangunan, membangun dan menyempurnakan sistem pelindungan sosial bagi masyarakat miskin. Baik teman-teman, mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai materi struktur dan transformasi sektoral di Indonesia. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.